Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Ini kita subuh-subuh habis sahur, kita langsung berangkat nih naik mobil bersama sohib saya nih dan juga kameramen saya Om Panji. Wih, kita kemana nih Om? Semarang lah. Semarang. Kita akan ke Semarang Okezoners ya, menggunakan mobil listrik Omoda E5. Nah ini kita pengen tahu nih sebenarnya sensasi mudik pakai mobil listrik tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah apalagi belakangan ini ya di Jakarta rame banget orang pakai mobil listrik gitu kan. Lagi ngetren sekarang mobil listrik ya. Pada ngetren mobil listrik di jalan, banyak sekali kita lihat berseliweran. Nah ini kita lagi coba untuk kita bawa mudik nih Om. Betul. Mobil listrik. Nah Semarang jarak tempuhnya berapa? Sekitar 380-an lah. Sekitar 380 km. 400 kilo lah. 400 kilo. Nah mobil ini sendiri jarak tempuhnya 431 di Cas 100% ya. Betul. Oke, dan ini menarik sebenarnya, kita nggak perlu ngecas lagi sampai Semarang, tapi kita pengen coba Betul. charging nih tengah jalan nih gitu. Kenapa? Karena udah banyak SPKLU di sepanjang tol Jawa, Om. Rest area, betul. Nah kita pengen tahu nih, ribet nggak nih ngecharge di sana? Ada yang fast charging kah? Atau ada yang normal charging biasa kah gitu ya? Nah itu kan butuh waktu tuh, ya kan? Nah sementara kondisinya adalah kalau misalnya mobil banyak, lagi musim mudik yang lagi puncak-puncaknya tuh, semua banyak mobil listrik yang mau ngecharge, ngantri nggak gitu? Berapa banyak sih stationnya gitu? Nah ini kita pengen tahu nih Okezoners nih. Ya ini supaya kita juga saling berbagi informasi. Mudah-mudahan nanti Okezoners bisa lebih prepare lagi ya, betul. Om Panji ya. Betul. Kalau misalnya bawa mobil listrik, nah apa yang harus benar-benar dipersiapkan, termasuk juga memastikan jarak tempuh dan baterai kendaraan. Betul. Oke, kita langsung jalan ya Om ya. Oke. Berangkat Okezoners. Okezoners, kita masuk di tol Kuningan ini ya, dan rencananya nanti kita akan keluar di tol Kalikangkung di Semarang. Nah pemberhentian pertama kita rencana ada di kilometer 57. Nah di situ nanti ada SPKLU, nanti kita cek ya kayak gimana bentuk SPKLU-nya, apakah cukup, memadai, jumlahnya banyak ya kan. Nah penasaran kan? Yuk ikut ya terus ya kita. Sudah sampai di kilometer 57. Nah ini sekarang kita lagi mau ngecharge ya. Tadi dayanya itu kurang lebih 82% dari 100% ya. Jadi 57 km itu 82%. Kecil sih sebenarnya, masih aman sebenarnya. Tapi kita coba untuk ngecharge di sini. Nah kebetulan di SPBU ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 port charging. Jadi kurang lebih
hanya ada bisa sekitar 6 mobil yang bisa di-charge di sini, dan di sini tersedia untuk fast charging. Jadi ini kita harus coba nih. Kayaknya ini lebih aman, supaya aman di jalan, kita nggak kekurangan baterai, ya kan? Nah, ini kita buka ya. Ini port chargingnya udah dibuka tadi. Kita menggunakan mobile ya, mobile PLN untuk nge-charge. Kita coba. Ini rest area kilometer 57A. Nah, ini kita hanya isi kurang lebih sekitar 39.000 ya untuk 15 kWh ya. Ini kita coba bayar. Nah, biasanya dia langsung ke saldo sini ya. Kita coba bayar. Ya, pembayarannya berhasil. Nah, ini udah mulai charging ya. Kita bisa lihat ya di sini. Dia kedap-kedip. Nah, di sini ada indikator juga di mobilnya. Ya. Indikator di mobilnya. Nah, pembeda antara charging yang normal dengan fast charging itu sebenarnya di sini. Ada dua soket yang masuk semua. Kalau dua soket ini masuk semua atau ada di nozzle-nya, ini artinya dia fast charging nih, dan biasanya durasinya tidak memakan waktu lama. Ya, udah kelar nih, oke zoners ya. Saya akhirnya dapat full itu di 12 kWh dengan durasi kurang lebih sekitar 27 menit. Lumayan lama. Tapi ini udah 100% lagi mobilnya. Ini kita cabut nozzle-nya ya. Gampang ya cabut nozzle-nya ya. Nah, ini kita taruh di sini. Iya. Nah, ini kita tutup lagi. Iya. Dan kita udah bisa langsung melanjutkan perjalanan nih. Yuk, ikut yuk. Ya, kita udah selesai mengisi. Tadi kurang lebih sekitar 13 kilowatt. Harganya kalau di spill kurang lebih tadi sekitar 38.000. Cukup murah ya. Dan ini udah 100% baterainya. Dengan range itu akhirnya nambah nih, oke zoners. Jadi 446 km. Ini luar biasa nih. Nah, next stop atau pemberhentian kita selanjutnya itu ada di kilometer 207 ya. Agak jauh, jadi kita harus nikmatin nih perjalanan nih, karena kurang lebih ada sekitar 150 km lagi untuk sampai di pemberhentian kita yang kedua. Nah, kita coba lihat nanti setelah 150 km kurang lebih berapa sisa baterai yang ada di mobil ini, dan kita akan coba charge lagi di sana nanti ya. Ya, kita udah mau sampai di rest area 207 dan kita akan isi lagi baterainya, karena
indikatornya sisa 65%. Khawatir ya karena jalan kita masih panjang. Jadi kita isi ya, jaga-jaga jangan mepet-mepet banget lah gitu. Dan yang pasti ini perjalanannya saya membawa mobil ini tidak terlalu pelan juga tidak terlalu kencang ya, sedang gitu. Yang penting aman. Dan ya memang kita perlu antisipasi untuk hal-hal yang semacam ini kalau kita menggunakan mobil listrik ya. Karena tidak di setiap rest area itu ada tempat pengisiannya. Nah, ini sebentar lagi kita masuk nih di rest areanya, kurang lebih 500 meter. Kita coba isi meskipun nggak full kali ya, tapi paling tidak cukup sampai ke rest area selanjutnya. Electric Vehicle Charging Station, ada tandanya. Nah, ini kita masuk ya ke rest area 207. Nah, ini kita akan nge-charge. Nah, ada 2 titik ya, ada CCS dan juga Jatim. Nah, di sini ada 2, di sana ada 3, jadi kurang lebih ada 5 port di kilometer 207. Ada lagi di sebelah sana tuh. Nah, juga ada banyak ya portnya. Di situ ada kurang lebih 3 lagi. Jadi ada 8 port untuk charging mobil listrik. Nah, ini kita isi lagi ya. Yuk. Nah, ini kita isi kurang lebih 30 aja. Ya, kita udah bayar ya. Ya. Chargingnya ya kan, sudah stop, sudah angkat kabelnya dan kembalikan lagi ke tempatnya. Oke. Nah, oke zoners, ini rest area terakhir kita ya, 1 km lagi kita sampai di rest area 379. Ini rest area sebelum masuk ke Kota Semarang ya, rest area sebelum masuk gerbang tol Kalikangkung. Nah, ini kita akan ngisi lagi karena tadi perjalanan kita itu kurang lebih sekitar 170-an kilo dan ini sisa dayanya itu 58%. Ya, meskipun masih banyak, masih ada 246 km sebenarnya yang bisa kita jelajahi. Cuman kalau misalnya pengen santai, pengen nggak ribet untuk ngisi lagi di Kota Semarang, kalau kita pengen muter-muter di kotanya gitu ya, nah lebih baik kita isi di rest area ini nih, di rest area yang terakhir. Dan rest area ini juga cukup besar ya.
kita isi lagi di sini. Kalau sekitar 60% itu kurang lebih berarti sekitar 30 kilowatt lagi ya jumlahnya. Ini tandanya tuh. Nah, ini cukup besar ya. Di sini SPKUL-nya. Kita sudah masuk di kota Semarang. Tadi sudah melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Menggunakan mobil EV atau mobil listrik ya ternyata nyaman nih Okezoners ya untuk mudik ya ke Semarang. Asal Okezoners bisa tahu nih memprediksi dan mengestimasi kira-kira baterai yang terpakai berapa, terus kemudian pos-pos pengisiannya di rest area mana saja. Kalau saya tadi ada 3 ya, ada yang di 57, kilometer 57, ada di kilometer 207, dan terakhir di kilometer 379. Nah, kenapa saya sengaja ya untuk mengisi 3 kali, itu supaya baterai mobil ini tetap berada di atas 90% gitu. Jadi ketika masuk di kota Semarang, saya nggak perlu repot ya untuk memikirkan isi baterai di mana nih gitu. Dan ini mungkin bisa jadi trik yang cukup jitu gitu ya, apalagi kalau nanti menjelang mudik Lebaran, kemacetan juga kadang suka terjadi ya, kita nggak tahu kondisi lalu lintas. Jadi well prepare atau persiapan yang lebih matang itu jauh lebih baik, Okezoners. Okezoners, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di kota Semarang, sebelum besok kembali pulang ke Jakarta dan menyusuri ruas tol arus balik lintas Jawa.
Ya, oke Zoner, setelah selesai mudik lebaran, silaturahmi, terus kemudian berlebaran di kampung halaman, kita juga harus kembali pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang ke rumah, ada baiknya kita ngecek lagi nih kendaraan. Kita harus memastikan ada service center di kota terdekat dengan kota tempat kita mudik ya. Nah, kebetulan kan saya hanya 2 hari di Semarang. Jadi ini hari kedua sebelum saya pulang, saya mau ngecek nih kondisi kendaraan saya seperti apa untuk memastikan selamat sampai di rumah. Nah, kita akan coba lihat ya ke service centernya dan apa saja yang dicek. Yuk, kita lihat yuk. Pemeriksaan kendaraan sebelum kembali ke Jakarta jadi hal penting terutama bagi pengguna mobil listrik, agar kita tetap aman dan nyaman dalam berkendara. Beberapa item yang dicek antara lain sensor kendaraan, kaki-kaki, kondisi ban, serta jalur koneksi baterai ke modul penggerak. Ya, setelah dari bengkel kita langsung masuk tol ya, menuju ke arah Jakarta. Mudah-mudahan berjalan dengan aman dan lancar karena pemeriksaan tadi udah menyeluruh di mobil ini. Dan tetap kita akan melakukan pengisian baterai untuk mobil ini, rencananya di kilometer 389 dan kilometer 62 tol Cikampek Jakarta. Jadi cuma 2 aja nih. Mudah-mudahan cukup dan selamat sampai tujuan. Kami berhenti di rest area kilometer 389B. Pengisian dilakukan di SPKLU seperti sebelumnya. Matahari terbenam. Kami akhirnya sampai di rest area terakhir kilometer 62B.
Memakan waktu kurang lebih 45 menit, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Okezoners, mengendari mobil listrik memang punya cerita tersendiri. Ada beberapa poin nih yang harus diantisipasi. Antara lain mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang jalur mudik. Siapkan aplikasi mobile PLN. Dan yang paling penting untuk Anda ketahui, jarak dan kekuatan baterai tergantung pada gaya berkendara dan padatnya trafik lalu lintas. Jadi pastikan persentase baterai Anda dalam posisi aman. Dan berikut lokasi SPKLU yang ada di sepanjang tol Trans Jawa. Ingat, mudik asik, sehat, dan selamat serta nyaman sampai di tujuan. Andri Susanto, Panji Nugrahatma melaporkan. Nah, itu dia liputannya. Gimana? Wah, seru ya? Seru banget Bang Andri ya. Pengen dia tuh. Pengen ya? Pengen banget nih nyoba nih. Nah, Okezoners, Mobil nggak ada. Iya. Itu juga boleh dapat pinjaman, Om. Tapi paling nggak, itu memberikan gambaran kurang lebih Okezoners terkait soal bagaimana sih mudik dengan mobil listrik gitu. Iya. Banyak yang ragu, Om Feb, sebelumnya. Khawatir ya. Khawatir, tetapi ya sebenarnya kita nggak usah khawatir asal kita punya perhitungan yang tepat. Iya, Nah, iya. Sesuai tadi tuh udah disampaikan juga tipsnya, yang diulang lagi boleh ya? Nih tips-tipsnya yang pasti, yang pertama itu harus tahu atau lakukan riset di mana SPKLU berada. Iya, Baik cek lokasinya ya. Iya, Bang Andri. baik yang ada di rest area maupun di kota-kota terdekat. Kenapa? Karena terkadang kita nggak bisa prediksi nih Om, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba Penuh. habis penuh, ya kan? Kita harus keluar dari Iya, tol. iya. Nah, kota terdekat dari situ ada nggak SPKLU-nya? Iya, Nah, itu harus di-riset sepanjang jalan tuh. Dan jangan maksa ya Bang. Jangan maksa sama sekali, benar. Terus kemudian yang kedua, pastikan kondisinya baterai itu tetap dalam range-nya itu tetap aman. Kenapa? Karena mudik itu kan kita nggak bisa prediksi. Nggak bisa prediksi. Tiba-tiba macet parah. Macet itu kepotong tuh listriknya Iya, karena ada iya, AC, iya. listrik lampu misalnya gitu, radio gitu kan. Iya, Itu makanya dari listrik juga habis Om. Gitu. Jadi perlahan tapi pasti baterainya terkuras Iya, tuh, habis menurun ya. gitu. Nah, itu dia. Terus kemudian yang harus dipastikan lagi adalah estimasi waktu Okezoners, karena kita nggak sama seperti mobil konvensional Om yang menggunakan BBM. Ya kan, mobil listrik ini butuh pengecasan yang cukup lama, Iya, ya kan, 30 sampai 1 jam. Dan itu akan memakan waktu perjalanan gitu. Jadi betul, Bang Andri. estimasi waktunya pasti harusnya diperpanjang dari ya. yang normalnya gitu. Misalnya kayak saya kemarin dari Jakarta ke Semarang itu harusnya kan 5 jam. Om. 5 jam, iya. Saya tuh habis kurang lebih sekitar 7 jam. 7 jam ya. di Buat jalan. ngisi itu ngecek sama Plus baterai Bang Andri. ngisi baterai ya di jalan untuk 3 kali. 3 kali ya Bang Andri. 3 kali. 3 kali karena memang sengaja untuk ngecek kondisi SPKLU di beberapa titik ya, nggak semua. Kalau semuanya mah nggak nyampe-nyampe saya. Iya. Nah, terus kemudian yang ketiga, baterai itu kan jadi kan ada persentase baterai, ada estimasi jarak tuh Om, Iya. di mobil. Iya. Nah, ini hanya di atas kertas Om, gitu. Tapi tergantung dari gaya berkendara, gitu. Jadi dia pengaruh kalau kecepatannya tinggi Iya, dia. saya nyoba ini ya. tuh kemarin kecepatan maksimal dengan mode sport gitu, Okezoners. Nah, itu akan menghabiskan lebih cepat baterai. Iya ya Bang Andri. Iya, jadi harus dipikirkan gaya berkendara yang tepat agar baterai juga hemat, gitu. Apalagi kalau perjalanannya jauh, Om. Iya. Gitu. Terus kapasitas jumlah penumpang juga ngaruh juga tuh Bang Betul, Andri. Makin ngaruh. berat, Semakin berat, semakin banyak. mobil. Ya, kemarin saya pergi berdua. Tapi kalau lebih dari itu, otomatis lebih boros lagi Lebih baterainya. boros lagi. Iya benar Bang Andri. Dan
ya banyak pengaruhnya ya Okezoners ya. Jadi intinya baterai dan jarak tempuh itu hanya di atas kertas, gaya berkendara, bener Om, jumlah penumpang, jumlah bawaan. Kita kan nggak tahu dia bawa apa. Ntar ada yang di atas ya kan. Bawa motor misalnya. Enggak sih, nggak mungkin. Sayang mobilnya ya. Bawa koper, bawa baju dan segala macamnya ya, perlengkapan gitu. Terus kemudian jangan lupa bawa charging portable Om, buat emergency. Nah, itu penting tuh. Penting ya. Jadi kalau misalnya Okezoners nanti terjebak di satu tempat yang tidak ada SPKLU-nya, Okezoners bisa menggunakan charging portable untuk men-charge baterai mobil. Meskipun dengan waktu yang jauh lebih lama. Gitu, karena arusnya kecil. Iya. Gitu Om Pep. Kalau untuk itu Bang Andri apa? Biayanya gimana Pak? Iya, biayanya ya. Tadi udah di-spill juga tuh biayanya. Berangkat kurang lebih habis sekitar 177.000. Nggak mahal sih sebenarnya ya. Semarang ya. Sampai Semarang. Kayaknya lebih mahal tolnya ya Bang Andri. Lebih mahal tolnya 440.000. Karena belum ada diskon tarif tol kemarin. Betul. Iya. Tapi ini kan sekarang diskon kan? Diskon 10% ya? Iya. Lumayan lah. 10-20%. 10-20%. Okezoners. Kemarin tolnya 440 dari Jakarta Semarang. Gitu. Tapi ya dengan konsumsi listrik yang nilainya nggak terlalu gede sih. Iya Bang Andi. Kalau bensin kayaknya lebih deh. Bisa 300-400. Bisa 300-400 ribuan. Cuman memang ya efisiensi waktu balik lagi ya. Itu jadi PR yang harus mungkin nanti akan ada pembenahan terutama soal SPKLU tuh. Ya kan ditambah lagi gitu. ya Bang. Karena pikirannya gini Om sebenarnya kan. Selama ini kan SPBU itu kan milik Pertamina. Ya kan? Harusnya kan SPKLU ini milik PLN. Kan? Nah, jadi PLN bikin rest area yang khusus mobil listrik gitu harusnya. Iya dong. Ya mungkin nanti ke depannya. Nah, bisa jadi itu ide yang bagus ya. Oke, Om Pep, mungkin ini udah panjang lebar kita bahas. Tadi juga ada videonya yang bisa disaksikan oleh Okezoners. Kita ketemu lagi nih besok ya. Terakhir. Sebelum Lebaran gitu ya di tanggal 28 Maret 2025. Tetap di jam 8 sampai jam 9 ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Pep. Ya, Bang Andri.